Hai para manusia, how are you today? Kumaha damang, ogen kudeska, otogejine. Ya, bagaimana kabar kalian semua? Apakah kalian semua baik-baik saja? Kurasa kalian semua baik-baik saja. Kali ini gue akan merangkum film Fantastic Beasts and Where to Find Them, yang dimana film ini lebih tepatnya adalah penggambaran kehidupan dunia sihir sebelum film Harry Potter. Dan juga film ini akan berfokus kepada penangkapan sosok si manusia setengah iblis yang bernama Grindelwald dan tidak diketahui keberadaannya. Ya, kalau kalian adalah penonton film Harry Potter sih sebenarnya pasti nggak bakal asing lagi ya sama yang namanya Grindelwald. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi di awal, siapkan posisi menonton yang sempurna, pasang headset jika punya, dan intro. Cerita dimulai dengan memperlihatkan Grindelwald yang sedang membuat onar di seluruh jagat raya, sampai membuat Hogwarts School meningkatkan keamanannya. Bagi kalian yang tidak tahu Hogwarts School itu, ya itu seperti sekolah penyihir, yang dimana kedatangannya akan membuat peperangan di dunia magic dan no magic, karena dia berambisi untuk menguasai dunia dan film pun dimulai. Pada suatu hari, Newt Scamander yang baru tiba di New York berencana untuk melepaskan hewan kesayangannya di sana. Tetapi di sisi lain, tempat yang dia datangi sedang bermasalah atau bisa dibilang sentimen terhadap dunia sihir karena telah membuat kekacauan pada dunia manusia, ya seperti berita yang tadi beredar. Saat dia sedang ingin ke salah satu bank di dekat sana, dia mendengarkan orasi tentang penolakan manusia magic. Tak lama dari itu, ada salah seorang pengunjung yang melemparkan koin kepada pengemis di depannya. Karena mendengar suara koin, lalu hewan peliharaannya yang bernama Niffler lepas dan Newt mengejarnya. Lalu Newt bertemu dengan Jacob di dalam bank tersebut dan tidak sengaja dia meninggalkan telur peliharaannya. Kemudian Jacob membawanya untuk diberikan kepada Newt. Kemudian mereka lanjut mencari peliharaannya sampai ke dalam bunker penyimpanan emas. Kemudian dia dipergoki oleh orang yang berwenang di sana. Lalu mau tidak mau, Newt menggunakan tongkat sihirnya untuk lolos. Setibanya mereka di luar, mereka dipergoki oleh Goldstein atau bisa kita sebut sebagai Tina. Kemudian karena si Jacob ini adalah manusia biasa, lalu dia ketakutan dengan keberadaan manusia sihir. Lalu dia kabur. Tak lama dari itu dia dihampiri oleh Goldstein karena sudah melanggar aturan dengan menggunakan ilmu sihirnya di depan manusia biasa dan tidak menghilangkan ingatan manusia biasanya itu. Kemudian Newt dibawa ke tempat pemerintah sihir Amerika Serikat untuk diselidiki lebih dalam. Sesampainya di sana dia diinterogasi oleh Mr. Graves yang ingin melihat hewan peliharaannya. Dan faktanya di dalam hanya berisi sebuah donat karena telah tertukar oleh Jacob. Dan scene berpindah kepada Jacob yang mana ternyata beberapa hewan di dalam koper itu terlepas kemudian menyerangnya. Dan Newt datang bersama Tina untuk mengambil kopernya. Di samping itu Jacob terluka dan harus diobati. Lalu Jacob dibawa ke rumah Tina dan bertemu dengan adiknya yang bernama Queenie. Dan disinilah awal mereka menjadi akrab dan saling jatuh cinta. Hari pun semakin malam, kemudian mereka disuruh menginap di kediamannya si Tina. Setelah itu, saat mereka sedang di kamar, Newt membuka kopernya yang ternyata di dalamnya adalah kebun binatang miliknya. Kemudian mengajak Jacob untuk ikut dan melihat-lihat daerah sekitar. Setelah itu Newt menyembuhkan luka yang ada di leher Jacob. Lalu Jacob diperkenalkan oleh hewan peliharaannya dan juga diajak untuk memberi makan semua peliharaannya. Here they come.
You're all right. You're all right. He has some attachment issues. Mum's here. Mum's here. Oh, hello. Take it easy. Tanpa sengaja, Jacob yang sedang melihat-lihat, lalu dia menemukan Obscurus dan dia dilarang mendekat oleh Newt Scamander karena itu sangat berbahaya. Setelah itu mereka kedua keluar untuk mencari hewan peliharaannya yang sudah terlepas dari kandangnya. Di samping itu, Tina melihat mereka berdua tidak ada di kamarnya, lalu mencarinya. Di tengah malam saat mereka sedang di jalan, Newt berhasil mendapatkan Niffler yang sedang bersembunyi. Fenestra. Kemudian mereka juga berhasil mendapatkan hewan besarnya yang bernama Erumpen. Singkatnya, setelah itu mereka kembali masuk ke dalam kopernya untuk memperbaiki keadaan yang ada di sana. Dan ternyata keberadaan mereka telah dipantau oleh Tina. Dan Tina membawa koper itu untuk dilaporkan kepada direktur pemerintahan di tempat ia bekerja. Sesampainya di sana, Tina pun terkejut karena presiden direktur sedang melakukan rapat dengan orang-orang penting. Lalu Tina melaporkan kekacauan yang telah terjadi antara Magic dan No Magic, yaitu karena ulah binatang peliharaannya Newt Scamander. Kemudian Newt dipanggil keluar untuk menjelaskan tentang kematian manusia yang telah terbunuh oleh hewan goibnya. Lalu Newt menjelaskan bahwa itu dilakukan oleh Obscurus. Lalu karena mendengar itu, presiden direktur tidak percaya jika Obscurus itu masih ada. Dan karena Obscurus sudah berabad-abad ini tidak pernah ada dan tidak pernah ditemukan. Singkat cerita, Newt ditahan dan dituduh telah melakukan pelanggaran dengan sengaja melepas hewan peliharaannya. Lalu mereka terancam akan dibunuh. Saat eksekusi berjalan, Newt berontak dan berhasil melawannya. Listen to me. I'll catch you. I'll catch you. Come on. Di sisi lain, karena si Queenie ini adalah orang yang bisa membaca pikiran, dan dia mendapatkan sinyal tentang keberadaan kakaknya yang sedang dalam bahaya. Kemudian mereka semua bertemu bersama Queenie dan Queenie membawa koper itu sendirian dengan keberadaan Newt, Jacob, dan Tina di dalam koper tersebut. Selanjutnya scene berpindah kepada Graves yang sedang menenangkan Credence. Yang mana Graves mendekati Credence hanya untuk bisa membuat adiknya agar tidak marah. Karena adiknya itu jika marah sangat berbahaya cuy. Tak lama dari itu, Graves menyakiti hati Credence dan tidak memperdulikannya lagi. Kemudian Graves menemukan keberadaan adiknya Credence yang bernama Modesty. Saat mereka sudah bertemu, ternyata Graves dikejutkan dengan kekuatan dari kemarahan yang dimiliki Credence yang telah kecewa kepadanya. Dan tanpa disadari, ternyata pembunuh No Magic selama ini adalah Credence. Ya, lalu dia pergi dan berubah menjadi Obscural yang sangat kuat dan tidak terkendali. Sampai pada saatnya pemerintah Magic dan No Magic saling membuat pertahanan untuk melindungi kota. Kemudian Newt menemukan Credence di sebuah stasiun kereta dan menenangkannya. Tetapi dia diganggu oleh kedatangan Graves yang ingin menguasai Credence. Nah, di sini karena posisi si Credence ini bingung siapa yang harus dipercaya, kemudian Credence menyerang mereka berdua. Dan saat mereka berdua ingin dibunuh, dia kedatangan Tina untuk meredam kemarahan Credence. Tetapi tak lama dari itu mereka semua kedatangan direktur penyihir dan tiba-tiba menyerang Credence sampai hancur.
Setelah itu Graves yang kesal karena direktur telah menghancurkannya, lalu dia melawan semua penyihir sendirian. Saat telah tertangkap, ternyata Graves ini adalah wujud dari Grindelwald yang selama ini membuat onar antara magic dan no magic. Setelah itu Newt mengeluarkan binatang peliharaannya yang bernama Frank dan memberikan botol ramuan untuk diterbangkan ke awan. Yang dimana itu bertujuan untuk membuat hujan yang sangat deras, dan jika manusia itu terkena hujannya, maka akan kehilangan ingatannya. Kemudian para penyihir mengembalikan keadaan seperti sedia kala, dan tamat filmnya dari The Fantastic Beasts and Where to Find Them. Gue undur diri, terima kasih. Jangan lupa bahagia. Oke, see you.